sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernandus Boven, mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, program studi agroteknologi angkatan 2020. Dalam video ini saya akan menjelaskan perkembangan teori atom. Konsep atom sebagai partikel terkecil di alam semesta dicetuskan oleh Demokritos di masa Yunani kuno. Namun karena teori itu tidak disertai penelitian ilmiah, banyak ilmuwan yang meragukan dan meneliti kebenarannya. Baru pada abad ke-19, atom diteliti secara ilmiah dilansir dari Kimia Dasar 2018 dan Ensiklopedia Britannica 2012. Berikut perkembangan teori atom dari zaman ke zaman. Teori yang pertama adalah teori dari John Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan yang pertama, semua benda terbuat dari atom. Yang kedua, atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan. Yang keempat, atom dari unsur tertentu adalah identik suatu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lainnya, namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Yang kelima, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal, listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun kemudian hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Teori atom kedua dari model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Teori atom yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom berpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Namun model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi. Ini menyebabkan lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Kendati demikian, Rutherford telah berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Teori yang keempat yaitu model atom Bohr. Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr. Yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam satu lintasan. Yang kedua, elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Yang keempat,
Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron model atom Bohr menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Namun model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi menjadi karena adanya medan magnet. Atom yang terakhir yaitu model atom modern. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital yang tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk sebuah subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini.